Technical View Pound Sterling 23 November 2020 jam 11:05 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3326 dan low 1.3294. Running price 1.3313. Oke, dan kali ini kalau kita perhatikan area yang sangat kita butuhkan ya, yang sangat kita cari adalah area penembusan atau breakout dari zona resisten ini. Nah, kita akan lihat beberapa waktu lalu kurang lebih saya mencatat ini swing high di tanggal 10 November ataupun 11 November sempat dia mengalami penembusan ya tertinggi 1.3311 tapi lalu gagal, kemudian ditutup bearish dan kembali tertekan. Kemudian minggu lalu juga 1.3311 kembali tersentuh tapi juga gagal dan akhirnya kembali tertekan. Dua candle terakhir seperti Anda lihat di hari Jumat dan juga hari ini tepat dibuka dengan area 1.3295. Jadi kita akan lihat potensi ini akankah mencerminkan akan terjadinya breakout atau tidak. Sebetulnya yang paling idealnya ini memang sudah seharusnya dia akan terjadi breakout. Jadi kemungkinan potensi 1.33 yang sekarang terjadi akan berlanjut sampai setidaknya 1.3360 ataupun 1.34. Ya, kurang lebih 1.3480 ya. Dan kemudian kalau area supportnya in case itu gagal kembali zona biru 1.3260 ya, ini adalah arealnya. Kemudian juga area support keduanya 1.3170. Dan secara fundamental kabar baiknya adalah terkait dengan harapan terhadap tercapainya kesepakatan Brexit dan kedua kubu sudah menegaskan atau memberikan sinyal hal tersebut. Kemudian di grafik keempatnya saya cukup menggunakan garis seperti ini. Ya, saya perbarui garisnya lalu kemudian kita melihat ini adalah areal trendline yang cukup baik menurut saya. Anda bisa lihat di sini resisten yang dari kemarin memang sulit 1.3311 ataupun 3300 itu sulit untuk tembus, ternyata sekarang sudah berada di atasnya ya. Bahkan ini next candle sudah berada atau pembukaannya sudah berada di atasnya. Sebetulnya yang paling ideal lagi kalau misalkan kita ingin anggap saja ini areal garis adalah sentral dari gravitasinya, maka kemungkinan potensinya seharusnya dia akan terjadi pullback terlebih dulu at least 1.3270 ataupun 1.3265. Ya, sampai saat ini areal terendahnya masih 1.3294. Meskipun tadi saya sempat memberikan suggestion untuk pagi tadi yaitu buy on dip di kisaran 1.3245 ataupun di 1.3255. Tapi Anda bisa saja melakukannya buy di area 1.3265 ataupun 1.3270. Target pertama yang saya perkirakan adalah kurang lebih sekitar 50 atau 60 poin, yaitu berarti 1.3330 kalau misalkan Anda mendapatkan buy di 1.3265 ataupun 1.3270. Area keduanya adalah 1.3400 dan untuk stop loss sendiri silakan bisa gunakan di area 1.3225. Tapi kalau misalkan Anda mengikuti pola yang tadi pagi sempat kami share, yaitu buy on dip di kisaran 1.3245 dan 1.3255, maka TP pertama Anda adalah 1.3300 dan target kedua adalah 1.3365. Stop loss gunakan di 1.3185. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 23 November 2020 per jam 11:10 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1877 dan low 1.1856. Running price 1.1871. Lagi-lagi terjepit dengan range yang cukup tipis. Kurang lebih saya catat di sini 1, 2, 3, 4, 5 hari kelima. Apakah kali ini tetap menjadi area sideway atau tidak? Tapi yang jelas harapan dari tumbuhnya atau munculnya potensi kesepakatan Brexit tentunya juga akan berimbas positif terhadap Euro USD. Terkait dengan kebijakan ECB yang nantinya akan digelontorkan paket stimulus lanjutan itu di bulan Desember. Tapi untuk kali ini saya rasa yang paling mujarab adalah kita tinggal simak saja dari data-data ekonomi terkait dengan manufaktur dan juga service atau jasa di sore hari ini. Lalu kemudian juga tentang kemungkinan potensi Brexit tersebut ya, kembali lagi dengan areal Brexit. Nah, yang satu menjadi catatan adalah areal ini ya, areal abu-abu 1.1865, 1.1870 masih kembali diuji. Artinya ini adalah hari kelima secara beruntun dia diuji, sampai saat ini masih nempel di 1.1870. Oke, kalau misalkan ini terjadi penembusan dan sudah layak untuk terjadi penembusan karena apapun yang terjadi ini sudah terlampau kuat.
ya, dan sesuatu hal yang kuat kalau misalkan bertubi-tubi didorong atau mengalami ujian, maka kemungkinan potensinya akan ditembus juga. Tapi kalau misalkan ternyata ini masih relatif kuat, hati-hati tergelincir pun akan menurut saya ini mungkin akan relatif lebih dalam ya. Setelah beberapa hari yang lalu hanya secuil saja untuk area koreksi, tapi untuk kali ini kalau ini sampai gagal, maka kemungkinan potensinya bisa saja support 1 di area abu-abu ini 1740 atau bahkan area biru sebagai support kedua. Nah, kemudian di grafik keempatnya sendiri, potensi pergerakannya jauh lebih mudah untuk Anda kenali kalau misalkan melihat seperti demikian. Saya asumsikan area kemarin di mana saat dia mengalami koreksi sudah tepat kita menggunakan Fibonacci retracement, dan ada kalanya kita harus kembali ke dalam bentuk pattern ataupun pola. Dan pola yang saya lihat di sini adalah tentang symmetrical triangle. Artinya peluang untuk kenaikan ataupun penembusan area support sama besarnya, 50-50 ya. Jadi kemungkinan potensi tersebut yang akan menjadi dampak yang lebih lanjut. Nah, kemudian area kalau kita lihat dari area support yang berada di trendline ya, kurang lebih 1 dan 2 ya, berarti baru 2 kali. Sementara di atas dia sudah kurang lebih 1, 2, kalau ini kita anggap dekat itu adalah menjadi perhitungan juga, berarti saya asumsikan ini yang kedua, ini yang ketiga. Artinya ada kemungkinan pola keempat dia retest area resisten lalu kemudian dia mengalami penembusan. Tapi idealnya, lagi-lagi pola idealnya harusnya dia akan terjadi koreksi at least 1.1848 ataupun 1.1850, yang mana sampai saat ini area terendahnya masih 1.1856. Jadi hari ini silakan lakukan buy 1.1835 ataupun 1.1845 atau mungkin 1.1850. Target pertama adalah 1.1885 dan target kedua adalah 1.1945. Stop loss silakan gunakan di zona 1.1765. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.